Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faris Tri Rayandra, Lusifa Firatri Kurnia Dewi, Tirta Shailendra Bawana Aji, Bagas Yoga Pratama, Lian Putri Lestari, Muhammad Irwan Ardiansyah, dan Ahnaf Zain Bunaya Hakim. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penegakan hukum di Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi hukum, fungsi penegakan hukum, aparatur penegakan hukum, pengaruh kesadaran hukum dalam penegakan hukum, peran hukum dalam masyarakat, penegakan hukum di Indonesia, dan yang terakhir adalah arti penting hukum bagi warga negara. Yang poin pertama yaitu adalah definisi hukum. Definisi hukum secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan yang bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Jadi di dalam hukum terkandung unsur-unsur yang pertama peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, tujuan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, yang C mempunyai ciri memerintah dan melarang, dan yang D bersifat memaksa dan ditaati. Fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi penegakan hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan yang ketiga adalah sebagai penggerak pembangunan. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik, yakni instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal kultur, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan. Ini aku ya. Aparatur penegak hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Lembaga penegakan hukum di Indonesia meliputi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kehakiman amandemen UUD 1945 menjelaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dari berbagai campur tangan. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum. Ada tipe ya, lembaga permasyarakatan. Yang kelima ada tipe. Selain 4 yang telah disebutkan,
sebetulnya masih ada lembaga penegakan hukum lain yang berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Misal, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komnas HAM, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Izin melanjutkan untuk tugas dari kejaksaan, yaitu yang pertama adalah melakukan penuntutan, yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Lalu untuk tugas utama Polri atau Kepolisian Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah menegakkan hukum. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan kemandirian dan integritas hakim dalam melaksanakan peradilan dilakukan Komisi Yudisial. Lalu prinsip lembaga kemasyarakatan, yang pertama adalah mengayomi dan memberikan bekal hidup agar sanggup menjalankan perannya sebagai warga masyarakat. Yang kedua ada pidana bukan balas dendam negara. Yang ketiga adalah pemberian bimbingan pada narapidana bukan penyiksaan. Baik, poin selanjutnya adalah pengaruh kesadaran hukum dalam penegakan hukum. Tidak ada diabaikan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, maka semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal-hal: 1. Problem membuat peraturan perundang-undangan. 2. Masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan. 3. Uang mewarnai penegakan hukum. Dan keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh-pakewuh, atau sikap sungkan atau rasa segan, serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior. 5. Lemahnya sumber daya manusia. 6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. 7. Keterbatasan anggaran. Dan 8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Ya, selanjutnya ada peran hukum dalam masyarakat. Adapun peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama adalah dengan keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lalu orang mencatatkan kelahiran anak, pernikahan, perceraian, dan kematian pada kantor pencatatan sipil tanpa disadari telah memenuhi peraturan pasal 4 bab kedua buku kedua Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu selanjutnya dalam pekerjaan. Orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUH Perdata bab 7A pasal 1601 dan 1601A sampai 1601. Lalu selanjutnya di dalam menjalankan profesi. Di dalam menjalankan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Lalu ada seperti dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tanggal 21 Mei 1966 LN 1966 Nomor 2. Lalu ada hubungan dengan hak untuk mempertahankan haknya. Orang tentu menggunakan hukum yang berlaku seperti seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Lalu selanjutnya dalam perkembangan masyarakat.
Di dalam hubungan satu sama lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan mana yang melanggar hukum. Lalu selanjutnya ada poin ke-6, itu penegakan hukum di Indonesia. Saat ini tidak mudah memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya prihatin yang mendalam, mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan marahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari sejumlah lapisan masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyaknya bidang hukum yang dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan, tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Contoh peristiwa Kanjuruhan membuktikan bahwa betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mencurigai memang ada strategi untuk mendiamkan kasus Kanjuruhan. Dan terakhir ada poin ke-7, yaitu arti penting hukum bagi warga negara. Interaksi individu antar warga negara merupakan konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial. Untuk mengatur agar pola hubungan tersebut dapat berjalan secara tertib, maka dibutuhkan suatu peraturan yang jelas dan tegas. Hukum mempunyai arti yang sangat penting bagi warga negara karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negara. Lalu untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara. Lalu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir untuk melindungi dan mengayomi hak-hak asasi warga negara. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.